Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, saya Habibi, mahasiswa jurusan Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dan rekan saya Pak Beni Mardiansyah juga berasal dari jurusan yang sama, fakultas yang sama. Dalam hal ini kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah budaya organisasi dalam video presentasi, maksud saya. Nah, di mana dalam video presentasi ini yang menjadi objek kami adalah PT MNC Sekuritas, tempat saya sendiri bekerja saat ini. Nah, itu yang menjadi objek analisis kami. Yang kami hormati Ibu Marhama ME selaku dosen mata kuliah budaya organisasi, terima kasih atas bimbingnya selama ini sehingga kami bisa menyusun video presentasi ini. Dan tidak lupa teman-teman kelas KPT atau kelas karyawan yang kami banggakan, kritik dan saran selalu kami harapkan untuk kesempurnaan tugas mata kuliah ini ataupun tugas-tugas mata kuliah yang lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami, mulai saja presentasi ini sehingga nanti akan jadi manfaat untuk kita semua. Baiklah, dalam tugas mata kuliah budaya organisasi ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis budaya organisasi yang di PT MNC Sekuritas. Presentasi ini akan dibagi menjadi 2 sesi. 6 slide pertama akan disampaikan oleh saya, Beni Mardiansyah, dan 6 slide yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Habibi. Baik, kita mulai saja presentasi untuk analisis budaya organisasi di PT MNC Sekuritas. Latar belakang budaya di industri jasa keuangan. Sektor ini memiliki tantangan tersendiri, volatilitas pasar tinggi, aturan ketat, serta persaingan yang ketat. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberlangsungan usaha. Budaya kerja bukan sekedar nilai, tapi panduan agar setiap keputusan selalu selaras dengan pengelolaan risiko dan etika bisnis. Nilai inti MNC Sekuritas yang pertama adalah integritas, artinya jujur dan patuh pada standar etika profesi. Yang kedua, kecepatan, artinya tanggap dan sigap melayani nasabah. Yang ketiga, profesionalisme, artinya memberikan layanan dengan kompetensi terbaik. Kemudian selanjutnya, ketelitian, artinya akurat dalam analisis dan laporan keuangan. Faktor kunci efisiensi kombinasi nilai tersebut menciptakan sistem kerja yang cepat, minim kesalahan, dan selalu berorientasi pada hasil. Mari kita bahas profil PT MNC Sekuritas. Pertama adalah sejarah. Didirikan tahun 1989 di bawah naungan MNC Group. Perusahaan efek ini memiliki rekam jejak yang panjang dan reputasi yang terpercaya. Kami berkomitmen mengembangkan pasar modal Indonesia melalui layanan yang lengkap. Visi dan misi kami adalah, pertama, visi kami adalah menjadi perusahaan efek paling terpercaya dan berbasis teknologi. Kemudian misi adalah memberikan solusi investasi terbaik, mengembangkan platform digital yang mudah diakses, dan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal. Kemudian lini bisnis kami adalah meliputi perdagangan saham, perbankan investasi, reksadana, riset pasar, serta surat utang. Kemudian ada lagi inovasi digital. Lewat aplikasi Motion Trade, kami mencoba menghadirkan layanan investasi yang terpadu, aman, dan bisa diakses kapan saja
serta di mana saja oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian tujuan penulisan dan analisis. Ada 4 poin utama. Yang pertama, mendeskripsikan struktur organisasi dan profil PT MNC Sekuritas secara lengkap. Yang kedua, menganalisis kesesuaian budaya organisasi dengan nilai inti perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dari budaya kerja terhadap efisiensi operasional. Yang keempat, memberikan rekomendasi, artinya strategis untuk memperkuat budaya demi pertumbuhan jangka panjang. Teori Edgar Schein ada 3 tingkatan budaya. Berdasarkan teori Schein ini, budaya organisasi menjadi 3 lapisan. Yang pertama itu artefak, dalam arti wujud nyata, berupa fasilitas kantor, seragam resmi, dan SOP yang ketat. Yang kedua adalah nilai, adalah seperti pedoman kerja berupa kepatuhan aturan, integritas, dan profesionalisme. 3. Asumsi dasar adalah keyakinan mendasar bahwa kepercayaan nasabah ini adalah prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan. Kesimpulan ini adalah penerapan budaya di MNC Sekuritas sudah sangat selaras, baik dari wujud fisik maupun nilai-nilai yang dijalankan. Kemudian kita terus tentang aplikasi teori Stephen P. Robbins. Teori ini mengukur budaya organisasi dari beberapa aspek utama. Yang pertama, orientasi hasil dan detail, artinya mengutamakan ketepatan data, transaksi, dan pencapaian target. Yang kedua, agresivitas, artinya tetap kompetitif dalam persaingan pasar, pengembangan layanan digital, dan penambahan nasabah. Yang ketiga, stabilitas, dalam arti menerapkan manajemen risiko serta kepatuhan ketat terhadap peraturan OJK dan BI. Kesimpulannya, MNC Sekuritas memiliki budaya organisasi yang kuat dan seimbang. Baik, selanjutnya kita bahas penerapan teori model Denison. Yang dalam hal ini kesesuaian yang ada di PT MNC Sekuritas ini terbagi dalam 4 dimensi utama. Pertama adalah engagement atau keterlibatan. Fokus kami adalah mendorong partisipasi aktif seluruh karyawan untuk berinovasi dalam layanan keuangan, dengan nasabah sebagai pusat dari setiap upaya yang kami lakukan. Kedua, konsistensi. Dalam hal ini kami menjamin keselarasan penuh sistem, prosedur, dan budaya internal dengan standar serta regulasi ketat yang ditetapkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagai landasan kepercayaan dan kepatuhan. Ketiga, adaptability atau kemampuan beradaptasi. Kami terus membangun kelincahan organisasi agar mampu merespon dengan cepat perubahan tren ekonomi serta perkembangan teknologi keuangan terkini yang ada di pasar modal. Keempat, misi, di mana semua upaya ini berlandaskan visi jangka panjang kami, yaitu menjadikan MNC Sekuritas sebagai pemimpin pasar modal yang terpercaya, stabil, dan tangguh di Indonesia. Selanjutnya ada teori Geert Hofstede, di mana teori ini adalah teori dimensi budaya nasional. Nah, dimensi sekuritas pertama adalah jarak kekuasaan. Nah, ini berkesesuaian karena kami menerapkan struktur hierarki dan pembagian fungsi yang jelas, sehingga alur kerja, wewenang, dan tanggung jawab berjalan dengan teratur dan terarah. Kedua, penghindaran ketidakpastian. Nah, tingkatan ini tinggi. Ini tercermin dari penerapan pengelolaan risiko keuangan yang ketat, standar operasional yang baku, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi pasar modal demi menjaga keamanan
dan stabilitas. Ketiga, kolektivisme, ya. Budaya kami berlandaskan semangat kerjasama dan sinergi yang kuat di seluruh jaringan, khususnya dalam ekosistem terintegrasi di MNC Group, untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, maskulinitas. Nah, dalam hal ini kami menekankan orientasi pada prestasi, pencapaian hasil, serta budaya kerja yang kompetitif dan berfokus pada target kinerja yang unggul. Selanjutnya, analisis kesesuaian praktek dengan teori yang ada di PT MNC Sekuritas. Nah, kami meninjau keselarasan operasional dan validasi aturan formal melalui 4 landasan utama. Yang pertama adalah 7 dari karakteristik Robbins, yaitu berbudaya berfokus pada stabilitas serta hasil kerja individu yang diukur secara ketat lewat sistem KPI. Lalu tingkat budaya SAIN, di mana artefak seperti lingkungan kantor modern mencerminkan asumsi dasar kami, di mana ini dinilai profesionalisme dan kecepatan layanannya sudah memenuhi standar. Lalu ada tipologi budaya handy. Ini kesesuaiannya adalah menerapkan budaya yang berbasis peran atau rule culture, ya, di mana kepatuhan terhadap SOP menjadi kunci keamanan transaksi nasabah. Lalu ada yang kami tinjau adalah perspektif integrasi, ya. Terdapat kesatuan nilai yang kuat antara manajemen pusat dan staf operasional dalam menjaga integritas pasar modal. Nah, jadi temuan utamanya dalam hal ini yaitu budaya perusahaan MNC Sekuritas berfungsi sebagai instrumen kendali yang efektif, memastikan setiap tindakan karyawan selalu selaras dengan standar kepatuhan pasar modal yang saat ini berlaku. Selanjutnya, kita bahas analisis kesesuaian dan integrasi hubungan antar teori. Pertama, teori Hofstede dan Denison. Kedua kerangka ini saling memperkuat aspek kolektivisme dan misi organisasi guna menyelaraskan seluruh arah kerja dengan visi jangka panjang, yaitu visi jangka panjang perusahaan. Lalu ada teori Skene dan Robbins. Nah, kombinasi dua teori ini, maksud saya, menekankan peran artefak fisik serta stabilitas struktur organisasi sebagai dasar pembentukan norma perilaku yang konsisten dan terstandar. Selanjutnya, antara teori Skene dan Hofstede. Nah, hubungannya ini berfokus kepada integritas nilai mendalam sekaligus mendukung strategi penghindaran ketidakpastian yang ketat, yaitu dalam hal ini sangat krusial untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan usaha di pasar modal. Nah, hasil akhir yang diimplikasikan adalah keselarasan ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bahas dampak budaya terhadap kinerja serta rekomendasi strategis. Dari sisi kinerja, dampak positifnya adalah budaya disiplin yang tinggi serta yang diimplikasikan secara langsung. Ini meningkatkan hasil kerja dan profesionalisme pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya ada kelebihan strategis, yaitu dalam segi inovasi digital berkelanjutan lewat platform Motion Trade. Ini menjadi keunggulan bersaing utama kami. Nah, tentu saja dalam hal ini ada resiko, yaitu resiko kelemahan, yaitu di mana tekanan kerja yang sangat tinggi berpotensi memicu kejenuhan karyawan jika tidak dikelola dengan baik.
Nah, ada dalam hal ini rekomendasi strategis kami adalah perkuat program kesejahteraan karyawan serta sederhanakan birokrasi internal agar pengambilan keputusan lebih cepat dan adaptif di era digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Untuk saran serta kritik teman-teman semua, dan terutama dosen pengampu mata kuliah ini, sangat kami harapkan demi kesempurnaan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, itulah rangkaian pemaparan kami mengenai budaya organisasi di PT MNC Sekuritas. Sebagai kesimpulan utama, budaya yang kami bangun ini memang terbukti sangat selaras dengan teori-teori manajemen modern. Dan kesesuaian tersebut nyata memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kinerja organisasi, khususnya di PT MNC Sekuritas secara keseluruhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan dan pembahasan yang berbeda pula. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.